Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Hai teman-teman, bertemu lagi di channel SpongeBobpedia, tempat kalian mencari hiburan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Di video kali ini kita bakal mereview alur cerita dari film SpongeBob's Under Years episode 1 yang berjudul The Jellyfish Kid. Di episode pertama ini bercerita di mana SpongeBob bocah payah berusaha untuk mendapatkan tangkapan ubur-ubur pertamanya yang selalu gagal. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Episode ini diawali dengan SpongeBob yang sedang berada di ladang ubur-ubur untuk berburu ubur-ubur. Setelah berlarian cukup lama, akhirnya SpongeBob mendapatkan satu ubur-uburan. Tapi tak lama SpongeBob terbangun dan ternyata dia hanya bermimpi. Sayang, semangat karena hari ini adalah hari perlombaan menangkap ubur-ubur yang sedang dilakukan Kam Koral. Karena tidak sabar, SpongeBob membangunkan semua teman-temannya yang masih tidur. Mulai dari Patrick yang tertidur di bawah ranjang SpongeBob. Setelah itu SpongeBob menggeliat untuk masuk ke rumah Sandy untuk membangunkannya. Lalu SpongeBob membangunkan Squidward dan membawanya keluar dari rumah. SpongeBob melihat lencana ubur-ubur yang sangat dia inginkan. SpongeBob pun meyakinkan dirinya kalau hari ini lencana itu pasti akan menjadi miliknya. SpongeBob membawa Squidward ke sebuah tanah lapang. Lalu SpongeBob memberikan klarinet kepada Squidward yang membuatnya langsung terkejut dan memainkan klarinet itu. Sementara semua murid-murid Kam Koral merasa terganggu dengan permainan klarinet Squidward dan melempari mereka dengan batu. Kita beralih dengan Tuan Krab yang juga ikut terbangun karena suara klarinet. Squidward langsung tersadar ketika terkena batu, lalu Squidward menjadi bingung. Lanjut dengan Larry yang sedang memimpin murid-murid Kam Koral untuk berolahraga. Kemudian SpongeBob datang dan berkata kalau ubur-ubur mampu mengangkat beban 1000 kali dari berat tubuhnya. Larry yang mendengarnya pun menjadi kesal, karena menurutnya tidak ada yang boleh lebih kuat dari dirinya. Setelah itu Larry menyuruh semua murid-murid untuk naik ke atas punggungnya. Waktunya SpongeBob untuk mandi, tapi karena SpongeBob yang terbuat dari busa membuat air itu masuk ke dalam tubuhnya dan membuat ukuran SpongeBob menjadi besar. Lalu SpongeBob mengeluarkan air di tubuhnya dan membuat murid lain menjadi basah. Beralih ke lokasi sarapan para anggota Kam. Di sini Plankton menjadi juru masak untuk mereka. SpongeBob bertingkah aneh di depan Plankton dan membuat Plankton menjadi tak semangat. Waktu perlombaan pun tiba, dengan diikuti SpongeBob, Sandy, Patrick dan 5 murid lainnya. Sementara Squidward yang jauh lebih tua menjadi senior untuk mereka. Saat semua sudah bersiap, tiba-tiba pemandu memberikan pengumuman kalau Ibu SpongeBob menelpon di ruang ketua Kam yaitu Tuan Krab. Lalu SpongeBob pun menjadi bingung karena dia sangat ingin mendapatkan lencana tapi dia juga merindukan ibunya. Perlombaan dimulai. Squidward pun membunyikan peluit. Saat semua sudah berlari, SpongeBob pun memilih masuk ke dalam ruangan Tuan Krab. SpongeBob menjawab telepon dari ibu dan bertanya ada apa. Kemudian SpongeBob berteriak kencang karena ibunya lupa ingin berkata apa. Seekor ubur-ubur muncul di hadapan SpongeBob. Kemudian SpongeBob pun berlari untuk menangkap ubur-ubur sambil membawa telepon di telinganya. SpongeBob berlari dengan kencang dan membuat banyak kekacauan. Lalu SpongeBob melompat ke perahu.
SpongeBob melompat dan terjatuh kembali ke ladang. SpongeBob kembali berlari. Lalu kemudian ibunya sudah ingat apa yang ingin dia katakan. Ternyata ibunya hanya ingin bertanya apakah SpongeBob sudah menangkap seekor ubur-ubur. SpongeBob kembali berburu dan mendapatkan satu, tapi ternyata itu hanyalah bola voli. Yang kedua kali SpongeBob dapat, tapi lagi-lagi itu hanya toples acar yang langsung diambil plankton. SpongeBob tersengat ubur-ubur lalu menangkapnya, tapi itu hanya pemanggang roti yang langsung mengeluarkan roti dan ditangkap Patrick. Kemudian Patrick menangkap ubur-ubur dengan tangan kosong dan mengambil selai ubur-ubur untuk roti itu. SpongeBob menjadi sedih karena menurutnya ubur-ubur itu adalah milik SpongeBob. Patrick yang merasa bersalah langsung menyuruh SpongeBob menangkapnya sementara Patrick memeganginya. Tapi tetap saja SpongeBob selalu gagal. Lalu Patrick pun memasukkan ubur-ubur ke dalam jaring SpongeBob. Kemudian SpongeBob menjadi senang. Saat SpongeBob melihat ke dalam jaring ternyata jaring itu kosong. SpongeBob pun menangis sedih karena hanya dia satu-satunya murid yang tidak bisa mendapatkan ubur-ubur. Tak berputus asa, SpongeBob kembali berburu dan melihat satu yang langsung dia lompati. Saat mendarat yang didapatkan SpongeBob hanya kepala Squidward. Kemudian Squidward menunjukkan ubur-ubur yang masuk ke dalam gua. Tak menunggu waktu lama SpongeBob pun berlari masuk ke dalam gua itu. Setelah itu SpongeBob kembali datang dengan wajah memar dan berkata kepada Squidward kalau itu bukan gua melainkan sarang ubur-ubur. Di malam harinya semua murid berkumpul di taman dengan para ubur-ubur. Di sisi lain Sandy merasa kasihan kepada SpongeBob karena tak berhasil mendapatkan ubur-ubur. Kemudian Sandy pun mengajak Patrick untuk melakukan sesuatu buat SpongeBob. Di esok harinya, Sandy, Patrick dan Squidward berada di ladang. Di sana Patrick mewarnai tubuh Squidward. Sandy berkata kalau Squidward harus melakukan itu untuk menebus kesalahan kemarin yang membuat SpongeBob tersengat ubur-ubur. Kemudian Sandy meminta Squidward berpura-pura menjadi ubur-ubur. Lalu Patrick membantu dan menuju ke arah mereka. Sandy memasangkan toples ke kepala Squidward lalu kemudian melemparnya dengan pancingan. Squidward mulai menari ubur-ubur untuk menarik perhatian SpongeBob. Patrick berlari dan menghampiri SpongeBob untuk memberitahu kalau ada ubur-ubur besar dan jelek. Mereka pun menuju ke tempat itu dengan SpongeBob menggendong Patrick. Saat SpongeBob berusaha menangkapnya, Sandy langsung menarik ulur tali pancingan yang membuat Squidward berputar-putar dan terjatuh di depan SpongeBob. Kemudian SpongeBob ingin menangkapnya tapi batu besar di hadapan mereka langsung bangkit dan memakan Squidward. Sandy pun datang dan memberitahu kalau yang makan monster itu adalah Squidward. SpongeBob terkejut, lalu mereka mencoba mengejar monster itu yang mencoba kabur. SpongeBob berhasil menjaring antena monster itu, tapi karena ukurannya yang terlalu besar membuat SpongeBob menjadi terikut. Setelah itu SpongeBob mencoba berbicara kepada monster itu untuk melepaskan Squidward, tapi monster itu malah memakan SpongeBob juga. SpongeBob masuk ke dalam perut monster dan berhasil menemukan Squidward. Di dalam sana SpongeBob mencoba menciptakan gelembung dengan jaringnya. Di sisi lain monster itu mengamuk dan ingin memakan Tuan Krab dan Nyonya Puff. Tak lama monster itu menggembung. SpongeBob dan Squidward berhasil keluar dengan gelembung buatan. Semua orang pun bersorak-sorai untuk mereka. Tuan Krab menghampiri SpongeBob dan berkata kalau SpongeBob tidak berhasil mendapatkan lencana ubur-ubur. Tapi sebagai gantinya SpongeBob mendapatkan lencana karena sudah menolong Squidward. Di malam harinya Sandy pun masih belum percaya SpongeBob mendapatkan lencana hanya karena menolong Squidward. SpongeBob pun tidak tahu hal itu. Tapi yang SpongeBob tahu kalau suatu hari nanti dia pasti bisa menangkap ubur-ubur pertamanya.
Oke, itu dia rangkuman alur cerita dari film SpongeBob The Under Years episode 1. Gimana menurut kalian episode kali ini? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di episode SpongeBob selanjutnya ya.